Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Jamaah musallal ikhwan, bapak-bapak hadirin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Tentu nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Dengan nikmat itulah Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya menjelaskan bahwasannya dengan nikmat iman dan Islam seseorang manusia dihalalkan masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innahu lan tadkhulal jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa itu jiwa yang muslim. Tentu nikmat yang lainnya, kesehatan, kesempatan, dan waktu luang, juga taufik dari Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah pilih kita di antara sekian hamba-Nya yang masih mau melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Mari kita syukuri, dengan syukur itulah Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Dan marilah kita berusaha untuk tidak menjadi hamba-hamba Allah yang kufur nikmat, yakni mereka yang menggunakan nikmat Allah, fasilitas yang Allah berikan dalam hidupnya sebagai wasilah berbuat durhaka, bermaksiat kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi hadis ya. Hari ini hadis ya. Hadis arba'in nomor 24 ya. 24. Nomor 23 terakhir kemarin. Hadis nomor 24 halaman berapa kalau diterjemah? Halaman 47. Hadisnya cukup panjang ya. Ya. Halaman 47. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 24, saya baca Arabnya dulu. Qala al-musannif rahimahullah, assalamualaikum. Berkata penulis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hadithu ar-rabi'u wal-ishrun. Hadis nomor 24. Beliau memberi judulnya dengan tahrimudz zulmi. Yang akan kita pelajari adalah hadis yang menjelaskan tentang diharamkannya berbuat kezaliman atau berbuat zalim. Qala an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل سلامة الله تفضل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم
Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum au ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arrin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wassalam, tafadhal. Wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla dhi wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Masya Allah, panjang ya. Baik, kita akan baca sepenggal-sepenggal. Tafadhal baca artinya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari Naam. radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan atas kalian, maka janganlah kalian saling zalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku beri petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku. Niscaya aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku beri pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu, mintalah ampunan kepadaku. Niscaya aku ampuni. Baik, cukup kita sepenggal dulu. Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah. Hadis ini disebut para ulama hadis. Imam Ahmad menyebutkan ya bahwasanya ya tidak ada hadis yang diriwayatkan dari ahli Syam. Syam itu daerah mana? Syam itu wilayah di zaman dahulu mencakup 4 negara zaman sekarang. Jadi dulu satu nama mencakup Suriah, ya, Irak tidak masuk. Irak tidak, Suriah, Yordania, pinggir itu, yang bagian pinggir ya, pantai. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Yaman tidak masuk, nggak masuk. Ya, dia garis pantainya itu. Maka ini semua negara Syam. Yang mana Syam itu memiliki kekhususan dalam Islam, disebut sebagai negeri akhir zaman, karena banyak tanda-tanda akhir zaman akan bermunculan dari arah Syam. Nah, kata Imam Ahmad, laisa li ahli Syam haditsun asyrafu minhu. Tidak ada hadis yang dimiliki oleh penduduk Syam yang lebih mulia dari hadis ini. Jadi hadis yang tadi kita baca itu hadis yang paling top yang diriwayatkan oleh para penduduk Syam. Jadi hadis yang sangat Masya Allah ya, sebagaimana tadi kita dengar cuplikannya. Maka hadis ini dari sahabat Abu Dzar. Siapa Abu Dzar radhiyallahu anhu? Ini adalah termasuk sahabat yang masuk Islam awal-awal. Kalau kita sering dengar Abu Hurairah itu walaupun beliau meriwayatkan banyak hadis, bahkan sahabat yang paling banyak membawakan hadis Rasulullah adalah siapa? Abu Hurairah.
Itu alal itlaq. Tapi tahukah kita bahwasanya Abu Hurairah itu membersamai Rasulullah kurang lebih hanya beberapa tahun, kalau tidak salah 4 tahun. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada Abu Hurairah sehingga ketika baru masuk Islam, masuk Islamnya belakangan Abu Hurairah itu. Ketika baru masuk Islam, beliau langsung mepet Rasulullah, nggak pernah berpisah dengan Rasulullah, bahkan termasuk sebagai ahlus suffah, orang yang tinggal di pinggir-pinggir Masjid Nabawi. Ini adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Dzar ini beliau menyebutkan dirinya adalah khamisu khamsah. Saya adalah orang kelima yang masuk Islam. Berarti termasuk sahabat yang awal-awal sekali masuk Islamnya. Nah, ini adalah Abu Dzar, periwayat hadis. Baik, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Dzar. Kita cuplikan saja karena hadisnya panjang, kita upayakan selesai supaya tidak menggantung pembahasannya. Qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang telah Nabi riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, annahu, bahwasanya Allah berfirman. Namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Sudah pernah ya kita bahas sebelumnya. Jika ada hadis yang teksnya Nabi meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman, berarti itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah tapi bukan bagian dari Al-Qur'an. Firman Allah tapi bukan bagian dari Al-Qur'an. Berbeda kalau Al-Qur'an ya dibaca satu huruf berpahala 10 kebaikan. Hadis qudsi dia dapat pahala sebagai orang yang menuntut ilmu, tapi tidak memiliki kekhususan satu huruf 10 kebaikan. Kemudian juga kekhususan Al-Quran diantaranya dibaca dalam sholat. Hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam sholat. Dan lain-lainnya dari perbedaan yang disampaikan ulama. Tapi ini yang termasuk yang paling intinya perbedaan, tidak bisa dipakai sholat. Dan juga apa tadi? Yang pertama, saya lupa tiba-tiba. Tidak mendapat 10 kebaikan satu hurufnya. Barakallahu fiik. Baik. Maka ini adalah hadis qudsi. Nah, baik ya. Allah berfirman, ya ibadi. Allah di sini memulai panggilan seruannya dengan wahai hambaku. Ya. Jadi Allah menyeru kita dengan hamba-hambaku. Biasanya Allah terkadang menyeru dengan wahai orang-orang beriman, wahai manusia. Ini wahai hamba-hambaku. Seolah-olah hadis ini dimulai untuk menyadarkan kita pembaca bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah. Maka kita harus menghadirkan kondisi seorang hamba. Hamba itu bagaimana sih? Kalau dalam pembahasan fikih, hamba sahaya itu kan ya. Hamba sahaya itu statusnya adalah harta milik tuannya. Dia harta. Jadi budak itu ketika dia bekerja dengan tuannya, dia tidak berhak mendapat upah. Ya, dia tidak berhak mendapat upah dan tidak bisa memiliki harta. Semua yang dimiliki hamba sahaya itu, budak itu adalah milik tuannya. Ini kalau zaman perbudakan di zaman dahulu. Nah, jadi misalnya di pasar Poncol itu, ada orang yang menjual budak. Kita datang, berapa harganya? 50 juta dibeli. Nah, dia bekerja dengan kita dan kerjanya dia tidak dibayar. Dan seandainya tuannya ini meninggal dunia, termasuk harta yang diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, ini kalau kita membahas budak secara pandangan fikih Islam. Apakah Islam menyukai perbudakan? Tidak. Ini hanya mengkondisikan apa yang sudah berjalan di tengah-tengah manusia zaman itu. Perbudakan itu dalam Islam malah dimuliakan. Nabi SAW menganjurkan kepada para pemilik budak agar budak itu makan apa yang dimakan tuannya, pakai pakaian yang dipakai tuannya. Makanya ulama yang bekas budak itu banyak, karena mereka benar-benar diajari sama tuannya, dimuliakan dan pada akhirnya dibebaskan. Banyak ulama yang dahulunya baik dari generasi sahabat ataupun tabi'in
yang dulu backgroundnya adalah seorang budak. Dan juga syariat Islam memiliki semangat menghilangkan perbudakan. Dilihat dari mana? Dilihat dari banyak kafarat. Ya, kafarat itu apa? Denda karena melakukan satu dosa. Denda itu biasanya dimulai dengan memerdekakan budak. Seperti orang yang bersumpah dan melanggar sumpahnya. Itu awalnya diminta untuk memerdekakan budak. Seperti orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, diperintahkan memerdekakan budak. Jadi semangat Islam adalah menghapus perbudakan. Walaupun tidak diharamkan sekaligus. Kenapa? Karena masyarakat sudah sangat mengakar, ya. Adat di masyarakat jahiliyah saat itu, ya mereka biasa memiliki budak. Maka hadis ini dimulai dengan ya ibadi. Kita harus sadar bahwasanya kita adalah hambanya Allah. Kalau kita ini hamba, ya masa pantas hamba itu melawan perintah Tuhannya? Masa ya hamba itu kok pantas melanggar larangan Tuannya? Kita diingatkan ya ibadi, dan ingatlah manzilah atau kedudukan atau penyebutan diri kita sebagai hamba itu adalah penyebutan, bukan penghinaan kepada kita, tidak. Rasulullah SAW kita sepakat sebagai orang yang sangat mulia. Orang yang paling mulia di muka bumi adalah Rasulullah. Ketika Allah menyebut dalam surat Al-Isra, ya, menceritakan kepada kita tentang Isra dan Mi'raj, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari, bi'abdihi, dengan lafaz abdi. Dan Rasulullah pernah bersabda, la tatruni, jangan kalian berlebihan terhadap diriku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Ya, kenapa? Karena orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Ya, padahal Nabi Isa nggak pernah mengucapkan itu. Mereka over, berlebih-lebihan dalam memuliakan. Memuliakan Nabi harus, itu bagian dari kewajiban agama. Ya, memuliakan apa yang diperintahkan dalam Islam untuk dimuliakan, memuliakan orang tua, itu harus. Tetapi ada batasannya yang tidak boleh dilampaui. Ya, ada batasan yang tidak boleh dilampaui sampai dengan takdis. Ya, ta'zim itu boleh, memuliakan itu boleh dan dianjurkan, ada pemuliaan-pemuliaan yang diharuskan. Tapi ta'zim kalau sudah sampai pada derajat takdis, takdis itu apa? Mensucikan. Jadi bukan lagi memuliakan lagi, sudah dia menganggapnya ini orang suci, tidak berdosa sama sekali, dia adalah ini, dia bisa ini, dia bisa ini. Nah, ini sudah masalah. Ini tidak diperkenankan. Ta'zim itu harus, tapi berlebihan sampai dengan menganggap ini suci, menganggap ini, maka ini tidak diperkenankan. Jazakumullah khair. Nah, maka kembali kepada materi, Nabi mengatakan jangan kalian berlebihan kepadaku seperti orang Nasrani berlebihan kepada Nabi Isa yang menganggap Isa adalah anaknya Allah, Isa adalah Tuhan, dan ucapan-ucapan yang melampaui batas. Tetapi kata Nabi SAW, katakanlah aku ini adalah Abdullahi wa Rasuluh. Kalau kamu mau memanggil aku, panggil aku dengan sebutan hambanya Allah dan Rasulnya. Berarti Nabi senang dipanggil hamba Allah. Berarti hamba Allah ini penghinaan atau pemuliaan? Lafaz yang memuliakan. Dan memang status kita ini hambanya Allah. Ya, tidaklah kita menghinakan diri di hadapan Allah kecuali Allah tinggikan. Beda kalau kita menghinakan diri di hadapan makhluk, kita akan semakin dihinakan. Ya, tapi kita menghinakan diri di hadapan Allah sehina-hinanya, Allah akan meninggikan derajat kita. Kalau kita sama manusia, menghinakan diri di hadapan manusia, semakin dihina. Semakin dihinakan, semakin diremehkan. Maka ini permulaan hadis ya ibadi. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah itu zat yang tidak mungkin berlaku zalim. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya.
Tidak memenuhi hak orang lain itu juga bagian dari kezaliman, karena harusnya hak itu diberikan tapi dia tidak memberikannya. Makanya adalah zalim. Maka kaidah umum zalim adalah ketika seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, baik itu berupa hak, baik itu berupa yang lainnya, maka orang itu disebut sebagai orang yang zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Maka kalau Allah tidak berbuat zalim, ketika seorang hamba menerima takdir yang buruk, kemudian dia berpikir Allah tidak berbuat adil kepadanya, ya, maka ini adalah satu prasangka yang sangat buruk, dan juga berarti dia tidak membenarkan apa yang telah Allah nyatakan pada dirinya, bahwasanya Allah tidak berlaku zalim. Ya, maka ini dalam rukun iman kita yang keenam itu kan iman kepada takdir yang buruk, yang baik dan yang buruk. Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu yang buruk murni. Bahkan menciptakan setan itu Allah tidak menginginkan keburukan untuk makhluknya, tapi Allah menginginkan hikmah di balik penciptaan setan. Dengan diciptakannya setan itu, tampaklah seorang mukmin yang sungguh-sungguh imannya, seorang mukmin yang sungguh-sungguh dalam berserah diri kepada Allah, dan mana orang mukmin yang hanya bualan ucapannya saja beriman tapi ya dia tidak benar-benar beriman. Maka ini ya tujuan penciptaan setan. Maka ingat bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan keburukan yang murni, tapi keburukan yang di belakangnya ada hikmah kebaikan yang Allah inginkan. Hikmah itu terkadang bisa kita tangkap, tapi seringkali nggak bisa kita tangkap, kita nggak bisa menangkapnya. Maka yakinlah bahwasanya tidaklah Allah memutuskan satu perkara untuk kita kecuali itu adalah yang terbaik. Dan ingatlah bahwasanya Allah menyatakan dirinya, mengharamkan atas dirinya kezaliman. Dan itu disebutkan dalam banyak ayat. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Aku itu zat yang tidak mungkin berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Ya. Ketika nanti di hari kiamat ditegakkannya mahkamah, ya, Allah menegakkan pengadilan akhirat, syiar daripada pengadilan akhirat itu adalah la zulmal yaum. Hari ini tidak mungkin terjadi kezaliman. Pengadilan di dunia bisa saja terjadi kezaliman, tapi pengadilan di akhirat la zulmal yaum, tidak ada di sini kezaliman. Semua akan dituntaskan, problem-problem ya antara manusia akan diselesaikan secara adil oleh Allah pada mahkamah akhirat. Ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram dilakukan sesama kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berlaku zalim. Zalim kalau kaitannya dengan hamba itu ada dua bentuknya, disebutkan para ulama. Pertama, zalim hamba kepada dirinya sendiri. Zalimnya hamba kepada dirinya sendiri. Zalimnya hamba kepada dirinya sendiri ini bermacam-macam. Bisa jadi dia tidak memberikan hak kepada dirinya untuk belajar agama, mengetahui, mengenal kewajiban agama, mengetahui larangan dalam agama, sehingga di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang banyak, terjauh dari api neraka. Kalau dia tidak memberikan haknya, maka dia zalim kepada dirinya. Bisa juga berbentuk ya, dia tidak memberikan hak istirahat kepada dirinya, tidak memberikan hak ya yang selayaknya bagi dirinya, kesehatan yang harusnya dia jaga, ini juga zalim kepada diri sendiri. Dan zalim kepada diri sendiri yang paling besar adalah ketika dia berbuat syirik kepada Allah. Ketika dia menyembah selain Allah. Ketika dia ya menyembah Allah dan juga menyembah selainnya. Memberikan tandingan kepada Allah atau yang disebut dengan syirik. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah sebesar-besarnya kezaliman. Kezaliman yang paling puncak adalah kamu berbuat syirik kepada Allah. Bagaimana tidak? Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita ya fasilitas, Allah yang memberikan nikmat yang macam-macam, tapi ada seorang hamba yang diberi nikmat macam-macam oleh Allah, dia berterima kasih kepada makhluk. Dia berterima kasih kepada jin lah, berterima kasih kepada malaikat, berterima kasih kepada para nabi sekalipun,
berterima kasih kepada batu, ada yang berterima kasih kepada pepohonan, dan lain seterusnya. Yang ini adalah bagian dari kesyirikan. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi yang lain, ya, ana aghnas atau kama qala, ya, aghnas syuraka anis syirk. Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Sekutu itu kan biasanya terjadi ketika ada satu pihak yang dia tidak mampu, melawan sendiri, maka dia membutuhkan sekutu, bantuan. Aghna syuraka anis syirik, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Dan Allah menegaskan, siapa saja yang menjadikan untukku sekutu padahal aku tidak membutuhkannya, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia bersama tandingan, bersama sekutu yang dia jadikan untukku itu. Allah campakkan dia. Allah zat yang paling tidak suka kalau hamba berlaku syirik, sehingga syirik menjadi kezaliman yang paling besar. Baik. Kemudian kezaliman hamba itu ada kezaliman kepada dirinya, ada juga kezaliman kepada orang lain. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kezaliman kepada orang lain, ya, ini tidak bisa ditutup dengan istighfar. Tidak bisa ditutup dengan sholat malam, tidak bisa ditutup dengan banyak sedekah, tidak bisa. Kezaliman kepada sesama hamba harus diselesaikan dengan minta kerelaan hatinya. Kalau itu adalah hutang, harus dipenuhi hutangnya. Karena Nabi SAW mengingatkan, dan hadis ini sering kita sampaikan, ketika di hadapan para sahabat, Nabi bertanya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di akhirat? Orang bangkrut di akhirat adalah yang di akhirat membawa pahala kebaikan sebesar gunung, sangat besar. Akan tetapi kata Nabi, waqad zalama hadza, sayang sekali orang ini berlaku zalim kepada fulan, pernah menyakiti fulan, pernah mengambil harta fulan yang bukan haknya secara zalim. Maka Allah akan berfirman, wahai malaikat, kebaikan dia pindahkan kepada orang yang dizalimi. Kalau masih belum bisa memenuhi keburukan orang ini, pindahkan kepada dia. Maka ini orang rugi betul. Kelihatannya banyak pahalanya, tapi sampai akhirat habis-habisan karena dia lupa bahwasanya kezaliman sesama hamba itu tidak tuntas dengan istighfar, tapi harus minta kerelaan hati dan harus diselesaikan di dunia. Nabi SAW ketika beliau mulai sakit-sakitan menjelang wafat, beliau sampai minta tolong kepada para sahabat untuk dibopong. Akhirnya dibopong oleh Ali dan satu lagi saya lupa, Hudzafah sepertinya. Sampai di luar di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang pernah aku zalimi dan ingin menuntut balas, tolong balas sekarang saja, saya khawatir nanti di akhirat. Ini Rasulullah, orang yang diampuni dosa-dosanya, itu minta kerelaan hati. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada satu sahabat yang mengatakan, saya pernah engkau zalimi ya Rasulullah. Para sahabat kaget, nih orang siapa kok nekat, ya, pengen membalas Rasulullah, kenapa nggak dimaafin aja gitu kan. Umar maju, ya Rasulullah, biar dia kisosnya sama saya, jangan sama kamu, jangan sama engkau ya Rasulullah, sama saya saja. Orang itu ngotot, enggak, yang mukul saya itu Rasulullah, saya pengennya balas Rasulullah. Subhanallah. Akhirnya orang itu maju, singkat cerita ternyata dia hanya berpura-pura dan sebenarnya dia ingin memeluk Rasulullah SAW. Dan kemudian berkata, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Ya Rasulullah, aku ini pengen kulitku ini tidak tersentuh api neraka. Karena kulitku pernah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Saya berharap dengan itu menjadi wasilah kulitku tidak terbakar api neraka. Maka ini kezaliman kepada sesama hamba ini harus benar-benar kita perhatikan, ya, kita cek, ya, ada pernah menzalimi apa ke orang lain, pernah mengambil harta fulankah yang tidak hak kita, maka kita selesaikan, usahakan selesaikan di dunia sebelum datang pengadilan akhirat. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram dilakukan di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun. Kalian semua hakikatnya tersesat.
Tersesat nih maksudnya tidak mengetahui syariat. Pada hakikatnya kamu tidak mengetahui syariat ini, mana yang Allah wajibkan, mana yang Allah haramkan, kamu nggak tahu. Illa man hadaituhu. Ada memang sebagian hamba yang Allah takdirkan, Allah berikan hidayah. Akhirnya dia tahu mana yang diperintahkan syariat, mana yang dilarang syariat. Ini semua adalah ya taufik dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Jangan kita berpikir, ya saya ini dapat ilmu ya, memang saya layak mendapatkannya. Saya ini bisa sholat 5 waktu di masjid ya, karena memang saya layak mendapatkan itu. Ini semua adalah pemberian Allah. Ya, banyak di antara hamba Allah yang tidak Allah beri nikmat itu. Maka Allah mengingatkan, kalian hakikatnya bodoh, tidak mengerti. Ya, maka jangan sombong. Ilmu yang kita dapatkan semuanya datangnya dari Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala bainakum, Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati, dengan itulah kalian bisa memiliki ilmu. Allah yang memberikan. Ya, fastahduni, maka minta terus hidayah kepada Allah. Ahdikum, aku akan berikan hidayah. Makanya minta hidayah ini termasuk penting. Itu menunjukkan kita ngaku bahwasanya kita ini hamba yang sangat membutuhkan Allah. Kita minta hidayah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Berikan kami hidayah, tunjukkan. Ya. Thayyib. Kemudian dalam hadis dilanjutkan, ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hamba-hambaku, kalian semua hakikatnya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali kalian aku takdirkan di antara hamba Allah yang aku beri makan. Fastat'imuni at'imkum. Mintalah makan kepada Allah, aku beri makan. Ya, disebutkan dalam hadis ini ya, kalau kita lihat rangkaian yang selanjutnya setelah berbicara kezaliman, Allah ingin mengingatkan bahwasanya kita ini fakir di hadapan Allah. Kita ini sangat membutuhkan Allah. Kemudian Allah kasih contoh-contohnya. Coba kamu itu aslinya tidak tahu, Allah jadikan tahu. Aslinya kalian itu lapar kalau enggak Allah kasih makan. Aslinya kalian itu adalah telanjang kalau enggak Allah kasih pakaian. Ya. Maka ini mengajak kepada kita sadar kita ini membutuhkan Allah. Kita ini fakir. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu hakikatnya fakir di hadapan Allah. Allahul ghaniyul hamid, Allah saja yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Disebutkan dalam hadis ya, yang sahih ya, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu. Hendaknya kalian senantiasa meminta kepada Rabb kalian kebutuhan-kebutuhan kalian, kullaha, semuanya. Semua kebutuhan kalian biasakan minta kepada Allah. Hatta shis'ana alihi idzan qata'. Bahkan ketika kalian mengalami tali sandal yang putus, minta sama Allah. Ini untuk menunjukkan harusnya kita sebagai seorang muslim benar-benar bergantung kepada Allah. Kita melakukan sebab-sebab dunia, tapi hati kita tetap bergantung kepada Allah. Kalau kondisi kita seperti itu, kita nggak mudah kecewa, karena kita tahu apa yang Allah putuskan. Setelah kita berusaha, ya sudah, itu takdir Allah dan itu yang terbaik buat saya. Bukan berarti tawakal itu menyerah, ya, diam di dalam rumah tanpa melakukan sebab, sakit nggak usah berobat, enggak, tetap berobat, tapi sebenarnya hati bergantung kepada Allah dan berharap minta kesembuhan kepada Allah. Ketika Allah berikan kesembuhan, dia akan memuji Allah terlebih dahulu sebelum memuji obatnya. Kalau Allah tidak menyembuhkannya, dia pun tahu bahwasanya itu takdir Allah dan itu yang terbaik untuk dirinya. Kalau hati digantungkan kepada Allah. Tapi kita ini sering menggantungkan hati kepada sebab-sebab. Akhirnya sebab dilakukan dan tidak sesuai ekspektasi, kita kemudian menggerutu. Ya Allah, Engkau tidak adil. Ya Allah, kenapa fulan diberi saya tidak? Ya Allah, kenapa fulan Engkau beri nikmat ini saya tidak? Maka ini pada akhirnya ya dia protes atas keputusan Allah dan Allah tidak menyukai hamba yang
tidak menerima takdir Allah ya atas dirinya ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya, namun hadis ini maknanya benar ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi juga ya, man dzalladzi, siapa ini hambaku yang suka protes sama takdirku ya. Kalau dia tidak terima dengan takdir Allah, falyatlub rabban siwai, cari rob selain aku kalau ada. Wala yaskunu fi ardi, enggak usah tinggal di bumiku, jangan makan rizkiku gitu kan. Nah, maka ini Allah mengecam keras orang yang mengingkari takdir. Maka iftiqar ilallah ya, menunjukkan kita membutuhkan Allah, menunjukkan diri kita ini menyerah di hadapan Allah ya, menunjukkan diri kita ini betul-betul membutuhkan Allah. Itu maksud dari rangkaian hadis ini selanjutnya. Ya ibadi kullukum ar, kalian semua adalah telanjang kecuali yang Allah takdirkan berpakaian. Maka minta pakaian kepadaku, aku berikan pakaian. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu pasti melakukan dosa baik di malam maupun di siang hari. Kita ini tidak ada yang maksum. Sesoleh apapun dia pasti melakukan dosa. Ya, walaupun dosa itu bermacam-macam, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa macam-macam. Tetapi ya dosa adalah tetap dosa, pelanggaran ya atas perintah Allah maupun larangannya itu adalah dosa. Allah ingatkan kalian melakukan dosa di malam maupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku adalah Rabb yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, ya sudah, minta ampun. Kalau berdosa minta ampun saja. Aghfir lakum, aku pasti ampuni. Nah, ini Allah tidak usah pernah berpikir dosa saya terlalu banyak, Allah tidak mungkin mengampuni. Enggak ada. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir, Allah mengampuni seluruh dosa. Termasuk syirik Allah ampuni, termasuk syirik Allah ampuni, dengan catatan dia bertaubat sebelum wafat. Allah ampuni dosa syirik. Ya. Baik, maka fastaghfiruni, mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ya ibadi, ini selanjutnya saya baca sendiri aja. Innakum lan tablughu darri fatadurruni. Allah ingatkan, wahai hamba-hambaku, kalian tuh lemah. Enggak mungkin kalian bisa menyakiti Allah. Enggak mungkin kamu bisa menimpakan madarat kepada Allah. Mungkin ada orang berpikir, ya, kalau saya tidak peduli terhadap syariat, Allah akan rugi gitu kan. Kalau saya nggak sholat, Allah akan rugi. Allah akan berkurang kemuliaannya. Saya nggak sholat lah gitu kan. Lan tablughu darri, nggak mungkin kamu memberi madarat kepada Allah. Walan tablughu naf'i, dan kalian itu makhluk, nggak mungkin juga memberi manfaat untuk Allah. Kalian berpikir kalau masjid subuh itu penuh, Allah berarti semakin mulia. Hah? Kalau seandainya sholat subuh di semua masjid penuh, berarti Allah semakin mulia. Kalau yang di subuh nggak ada orang, agama Allah menjadi hina. Nggak ada. Allah tetap mulia. Bagaimanapun kita kelakuannya, Allah tetap zat yang maha mulia. Lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah ingatkan ini, ya. Jadi rangkaian hadis ini mengingatkan status kita sebagai hamba. Sadar kalian adalah hamba Allah. Ya, jangan sombong di hadapan Allah. Kalian adalah hamba. Naam. Ya ibadi, selanjutnya Allah ingatkan, lau anna akhirakum, ini ajib hadis ini. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hidup yang Allah ciptakan sampai orang yang terakhir hidup, baik dari bangsa jin maupun manusia. Kenapa? Karena bangsa jin dan manusia yang akan dihisab di akhirat. Jadi jin dan manusia itu dihisab di akhirat. Adapun makhluk yang lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain, itu tidak ada hisabnya. Tidak hisab. Walaupun ada, hewan itu akan diadili ya dalam satu hadis yang sahih ya, bahkan pengadilan Allah itu akan mengenai hewan. Ketika hewan ada yang menzalimi hewan yang lain, itu akan dibalas, tapi setelah itu semuanya diwafatkan, dihilangkan. Tapi kalau manusia dibalas dan tempatnya adalah neraka atau surga.
Tidak ada pilihan yang ketiga. Nah, di sini Allah ingatkan, seandainya orang pertama yang diciptakan sampai akhir yang diciptakan dari bangsa jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum. Semuanya itu orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang paling top. Siapa orang paling bertakwa? Rasulullah. Anggaplah semua yang Allah ciptakan manusia dari yang awal sampai yang terakhir, semuanya seperti Rasulullah. Semuanya soleh seperti Rasulullah. Allah ngasih perumpamaan. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kemuliaanku. Itu tidak menambah kemahaesaan, kemaharajaan aku. Tidak sama sekali. Seandainya kalian soleh semua, dari awal sampai akhir, itu tidak menambah kemuliaan Allah Maha Mulia. Kita taat, nggak taat, Allah Maha Mulia. Baik, ya, kita potong sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Lalu ada tanya jawab. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Allah berfirman selanjutnya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum. Kalaulah sekiranya orang pertama yang Allah ciptakan sampai orang yang terakhir yang Allah ciptakan, ataupun jin yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir Allah ciptakan, kanu ala afjari qalbi wahidin minkum. Mereka semua hatinya sangat fajir, sangat pendosa. Dan pendosanya adalah orang yang paling pendosa di muka bumi. Siapa pendosa di muka bumi yang paling pendosa? Anggaplah Fir'aun yang sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalaulah ya kalian semua memiliki hati yang fajirnya seperti Fir'aun, anggaplah seperti itu. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak mengurangi kemaharajaanku, tidak mengurangi kemuliaanku. Ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Kalaulah yang pertama hidup sampai yang terakhir hidup dari golongan manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin. Mereka semua berdiri di satu batu yang besar. Fasa'aluni, mereka semua meminta kepadaku. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Lalu aku berikan setiap orang permintaan mereka, aku berikan semuanya. Besar kecil permintaannya, permintaan yang mewah maupun permintaan biasa diberi semuanya. Mana qasadzalika mimma indi. Tidaklah itu yang aku berikan itu berkurang dari kepemilikanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Nah, yang menempel di jarum ini sebanyak apa itu? Yaitu yang diberikan kepada seluruh makhluk. Artinya sebenarnya apakah apa yang Allah miliki itu berkurang? Tidak, ini hanya permisalan yang menunjukkan seandainya mau diperkirakan berapa yang kurang, celupkanlah jarum ke dalam lautan, kemudian ada air yang menempel di jarum itu, ya segitu saja berkurang. Sedangkan lautan itu masih sangat luas dengan airnya yang sangat banyak. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini kalau minta kepada Allah tidak perlu tanggung-tanggung ya. Kalau minta kepada Allah jangan tanggung. Baik minta kedudukan di surga, ya. Nabi bersabda, "Idza sa'altumul jannah," kalau kalian itu minta surga, fas'alul firdausal a'la. Mintanya surga Firdaus, jangan ya Allah, saya masuk surga yang akhir-akhir enggak apa-apa deh, gitu kan. Ya. Kalau minta surga mintanya Firdaus. Nah. Kemudian Allah ingatkan di terakhir bagian hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Yang kalian lakukan itu yang murni untuk kalian sendiri. Jangan pernah berpikir kalau yang saya lakukan akan memberi madarat kepada Allah. Apa yang saya lakukan akan memberi manfaat kepada Allah. Ya. Makanya Allah kasih contoh semuanya fajir, ya enggak apa-apa terserah kalian gitu kan. Semuanya takwa ya terserah kalian. Innama hiya a'malukum, ini kunci hadisnya ada di terakhir, lafaz terakhir. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, amalan kalian yang kalian lakukan itu untuk kalian sendiri. Baiknya untuk kalian, buruknya juga kembali kepada kalian. Uhsihalakum, akan aku catat, akan aku hitung secara teliti semuanya. Tsumma wafikum iya. Lalu aku akan berikan balasannya untuk kalian nanti. Secara sempurna, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang berlaku amal
kebaikan sebesar biji zarah, ya, dia akan lihat balasannya. Yang dilakukan berupa keburukan sebesar biji zarah, dia akan lihat balasannya. Usyahalakum thumma uwaffikum iya. Nanti aku beri ganjarannya. Nah, fama wajada khairan, kalau dia mendapati kebaikan yang dia lakukan, falyahmadillah. Jangan lupa memuji Allah. Misalnya kita adalah orang yang Allah mudahkan melakukan ketaatan, jangan lupa memuji Allah. Allah ingatkan. Bukan bangga diri, tapi ingat, puji Allah. Kenapa saya harus muji Allah? Karena yang membuat kita mudah taat itu ya Allah. Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang lain mau melaksanakan sholat isya berjamaah. Lihat, ada kaum muslimin di luaran sana. Ya alhamdulillah kalau masih sholat walaupun di rumah. Ada juga yang tidak sholat, tidak peduli dengan syariat sholat. Maka kemudahan Allah yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan sholat, dilaksanakan dengan cara yang terbaik, itu murni taufik dari Allah. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah ingatkan, falyahmadillah, puji Allah. Bersyukurlah kamu dipilih Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang taat. Oman wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati amalannya itu bukan amalan-amalan yang soleh. Di sini Allah sampai nggak mau menyebutkan lafaz siapa yang mendapati amalannya amalan buruk, nggak, ghaira dzalik, karena keburukan itu nggak pantas disebut gitu ya. Oman wajada ghaira dzalik, fala yalumanna illa nafsah, jangan mencari kambing hitam, jangan cari ini salahnya fulan, salahkan dirimu sendiri. Kenapa tidak taat? Allah sudah wahadainahun najdain. Allah telah beri hidayah berupa akal yang bisa membedakan mana yang baik yang kita lakukan, mana yang buruk yang kita perlu hindari. Wahadainahun najdain. Ya, Allah telah memberikan akal kepada kita yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau masih memilih melakukan yang buruk, salahkan diri sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, inilah penjelasan hadis yang masya Allah ya sangat memberi charge iman kepada kita, menyadarkan kita kedudukan kita di hadapan Allah. Kita adalah hambanya Allah, mengingatkan kita untuk selalu merasa membutuhkan Allah, iftiqar, merasa fakir di hadapan Allah, merasa benar-benar kita menggantungkan semua urusan kita kepada Allah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah syarahnya. Selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan bisa kita buka. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Basuki. Tafadhol. Ahlan wa sahlan, Pak. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Ada dua poin pertanyaan saya. Barakallah. Yang pertama mengenai Ya. Nah, kalau iman yang dipuji, apakah sesama manusia, apa itu adalah antara lain perintah, setelah itu adalah usaha antara kalau bahasa modern ya kita, ya. Tapi banyak di sini yang dilakukan oleh seorang penguasa maksud saya. Apakah misalkan bupati mengambil tanah rakyat, lurah yang melakukan kegaduhan terhadap ayat termasuk atau tidak? Urusannya ada pertama. Saya tidak urusan. Baik. Yang kedua adalah di dalam filosofi Yunani, pelaku adalah mendukung perbedaan. Nah, di sana adalah suatu keadilan antara kita dan Tuan dan apa itu tuannya. Jadi di sisi lain juga merasa nyaman. Di sisi tuannya adalah mendapat pekerjaan pelayanan. Ya, tapi di dalam tes modern ini sebenarnya sudah dihapus mulai dari yang dulu namanya perburuan dan pekerja. Bahkan sekarang ini pun juga kalau di perusahaan mungkin kita terima antara anak ada SOP.
Tapi ada seorang ustadz juga yang pelayanannya sampai di apa itu koper. Iya. Nah, bagaimana pandangan Islam ya? Apakah ada pendapat yang masih membolehkan Perbudakan. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Pertama tentang kezaliman. Ya, kezaliman apakah masuk di antaranya memfitnah, menghibah? Jadi kezaliman kepada sesama hamba adalah kalau kita melanggar haknya. Melanggar haknya. Kalau kita melanggar hak orang lain, maka kita disebut berperilaku zalim kepada dia. Sedangkan hak dia itu tidak menerima fitnah. Hak dia tidak menerima pembicaraan yang buruk, ghibah. Maka ini termasuk dosa kepada makhluk yang harus dimintai kehalalannya. Makanya misalnya ada acara, saya sering sampaikan halal bihalal, itu sebenarnya momen yang bisa kita minta saling memaafkan. Tolong maafkan kesalahan saya selama ini. Mungkin ada salah kata, banyak sebenarnya, cuma mungkin itu kan dia sembunyikan kalimatnya. Mungkin ada banyak salah kata. Nah, maka ini termasuk. Dan kezaliman penguasa apakah juga termasuk? Termasuk. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man yastar'ihillahu ra'iyatan, siapa ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba Allah jadikan dia pemimpin untuk rakyat, yamutu yauma yamut, dan ketika dia wafat, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dalam keadaan dia berkhianat kepada rakyat, artinya berlaku zalim kepada mereka, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Nah, ini makanya sebenarnya menjadi penguasa itu dalam Islam adalah amanah yang sangat berat. Menjadi pemimpin itu amanah yang sangat berat. Tapi kalau seseorang ditunjuk dan tidak ada yang layak kecuali dia, dipaksa untuk itu, dia harus siap memimpin. Memang zaman sekarang berbalik, kepemimpinan itu diambil dengan cara diburu gitu ya. Karena memberikan banyak privilege gitu kan, ya, privilege duniawi dan ukhrawinya berantakan kan itu. Tapi apakah dia termasuk berbuat zalim? Itu ancamannya berat. Ya. Karena seharusnya aktivitas pemimpin atau penguasa itu harus diikat dengan kemaslahatan rakyat. Ya, jadi ada satu kaidah dan ini difahami dalam ilmu tata negara pun itu sering diucapkan ya. Jadi ada ucapan tasarruful imam kalau bahasa Arabnya, manutun bil maslahah. Ya, aktivitas seorang pemimpin atau seorang imam itu harus diikat dengan kemaslahatan rakyat. Kalau dia melakukan satu aktivitas yang untuk kemaslahatan dirinya, maka saat itu juga dia disebut berkhianat kepada rakyat. Tapi mana peduli zaman sekarang. Kalimat-kalimat kayak gitu kan nggak begitu dipedulikan, Pak. Kita lihat fakta di masyarakat. Semoga Allah perbaiki kondisi kaum muslimin dan Allah beri hidayah kepada para penguasa. Nah, ini ya. Maka apakah masuk? Jelas masuk, dan itu ancamannya lebih serius daripada dosa sesama kita yang bukan penguasa ini kan. Ini aja kita berat, apalagi. Makanya dulu itu kalau para ulama ditawarkan jabatan sebagai hakim, kan itu kan masih bagus ya penguasanya, maksa ulama supaya jadi hakim. Untuk memutus perkara kaum muslimin, memutus perkara rakyat yang dikenal memiliki rasa takut kepada Allah. Itu aja banyak yang nolak. Sampai dipaksa-paksa, sampai diancam kalau nggak mau dipenjara gitu kan. Itu boleh imam mengancam penjara kalau nggak mau jadi hakim. Boleh saja. Karena untuk kemaslahatan rakyat, dan dia tidak akan disebut sebagai orang zalim saat itu. Kalau memang dia bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Yang pertama, kemudian perbudakan. Jadi perbudakan itu ya tadi, ya apa sebenarnya satu fenomena masyarakat yang sudah turun-temurun, masyarakat jahiliyah, dan tidak mungkin dibatalkan Islam secara langsung saat itu. Kenapa? Karena orang mengeluarkan uang untuk mendapatkan budak. Jadi dia nggak bisa dibatalkan, bisanya diatur. Makanya
Rasulullah menganjurkan betul, perhatikan. Makanya sebelum Nabi wafat, apa yang Nabi pesankan? 2 hal. Beliau sakit menjelang wafat, pingsan berkali-kali. Setiap bangun dari pingsan beliau mengatakan 2. Apa itu? Sholah wa ma malakat aiman. Perhatikan sholat kalian dan perhatikan budak kalian. Jadi Nabi pesankan khusus, jangan berbuat zalim kepada para budak. Makanya banyak budaknya para sahabat tuh jadi ulama. Itu banyak. Dibebaskan setelah itu kemudian jadi ulama. Ini banyak. Ini Islam sebenarnya punya semangat menghilangkan perbudakan. Baik. Masalah apakah masih ada yang menghalalkan perbudakan zaman sekarang? Perbudakan akan tetap ada aturannya dalam Islam kalau terjadi lagi. Bukan berarti mengizinkan perbudakan terjadi. Tapi mengatur. Seandainya nanti terjadi lagi, mungkin nggak? Ketika nanti banyak terjadi peperangan, bisa jadi, dan kan sekarang kan kenapa perbudakan nggak ada? Karena semua tunduk pada aturan PBB yang menghapuskan perbudakan, memerangi, melawan perbudakan. Anggaplah seandainya kita nggak tahu, suatu saat PBB nggak ada. PBB ini hanya sebagai satu sejarah dan sudah dihilangkan karena orang banyak berlaku zalim dan pada akhirnya perbudakan terjadi lagi. Bisa nggak itu terjadi? Bisa saja. Maka Islam semangatnya menghilangkan, tapi seandainya ada, diatur dengan sangat. Apa yang dilakukan dari para ustadz yang berlebihan minta dihormati, ya ini juga satu hal yang tidak layak. Ya, ada yang berlebihan. Sebenarnya memang ada adab itu 2 sisi. Adab guru tidak gila hormat, adab santri tahu kemuliaan gurunya, gitu aja sebenarnya. Tahu kemuliaan gurunya, tapi dia nggak gila hormat, dia nggak membutuhkan. Jadi kalau kita baca kitab-kitab adab yang ditulis para ulama, ya, makanya Imam Syafi'i itu di hadapan gurunya Imam Malik itu nggak berani buka buku. Halaman berapa Ustadz? Gitu kan itu. Tapi ketika Imam Malik sedang membaca Muwatta'nya, beliau perhatikan itu sedang baca hadis yang mana, bukanya pelan-pelan. Jangan sampai Imam Malik pas ngelihat dia. Jadi Imam Malik pas lagi lihat yang lain, ya buka. Ngelihat dia diam. Karena khawatir fokusnya Imam Malik terganggu. Ya, kan kalau orang dulu, tapi ini kan kita bicara ulama besar ya. Yang fokusnya itu luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau baca buku, yang sebelahnya harus ditutup. Kenapa? Karena kalau yang sebelahnya nggak ditutup, informasi atau ilmunya itu nyampur. Saking kuatnya hafalannya. Jadi harus ditutup. Jadi bacanya sebelah saja. Ditutup. Ini kita kalau bicara para imam dulu yang memang Allah beri taufik kepada mereka, Allah siapkan untuk menjadi para imam. Untuk menjadi para imam untuk menjaga agama ini. Masya Allah. Kurang lebih begitu jawabannya, semoga bisa dipahami. Barakallah. Jazakumullah khair. Nah, ada lagi? Atau cukup? Baik, nggak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada, jazakumullah khair. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan semoga bernilai pahala untuk kita, membawa kebaikan kita di dunia, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.